Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu. Engkau boleh menjaga dan memelihara hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan 2 ayat di dalam bagian ini. Di bawah judul, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah mendengar kalimat seperti ini? Perintah itu untuk dilakukan, bukan untuk dipertanyakan. Ya, perintah itu untuk dilakukan, bukan untuk dipertanyakan. Ada beberapa kemungkinan ketika orang menanggapi kalimat seperti ini. 1, tidak akan pernah mempertanyakan perintah yang disampaikan, dan dia akan melakukan sesuai dengan perintah. Tetapi ada juga orang yang tetap mempertanyakan ketika perintah itu diberikan, dengan memahami bahwa apa yang diperintahkan itu benar dan sesuai. Karena ada juga orang yang menyalahgunakan perintah untuk memerintahkan sesuatu yang tidak benar, dan orang dipaksa untuk melakukannya karena tanpa pertanyaan. Seharusnya bagaimana kita memahami sebuah perintah itu? Kalau kita melihat pada bagian ini, sangat jelas diberikan perintah, tujuan, dan harapan. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika perintah itu jelas, tujuannya jelas, harapannya jelas, dan kita tahu itu adalah sebuah kebenaran, patutlah kita seharusnya melakukannya. Perintah apa yang sebenarnya yang disampaikan kepada kita hari ini? Kalau kita melihat pada bagian ini, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Jadi Musa dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan perintah kepada bangsa Israel. Untuk apa? Mereka mendengar ketetapan dan peraturan yang akan disampaikan. Untuk kita melakukan sebuah perintah, hendaknya kita mendengar dengan baik. Kita mendengar dengan baik, memperhatikan dengan seksama, sehingga perintah yang akan kita lakukan itu jelas. Karena tanpa kejelasan sebuah perintah, kita tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Yang kedua, dengan perintah yang jelas kita akan tahu tujuan apa yang harus kita lakukan di dalam kita mengerjakannya. Karena kalau tujuannya salah, nah kita harus berani untuk berkata tidak. Apalagi hal itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan dan itu yang Tuhan mau, mari kita lakukan. Ya, dalam bagian ini jelas. Dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Dengan tujuan apa? Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini jelas. Perintahnya jelas, tujuannya jelas. Jadi Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mereka mendengarkan setiap perintah dengan baik, dengan taat dan setia melakukannya. Dengan tujuan supaya apa? Mereka memiliki hidup dan memasuki serta menduduki negeri. Kenapa Musa menyampaikan hal ini kepada umat Israel? Musa menyadari dia gagal untuk taat kepada Tuhan, sehingga dia tidak bisa memasuki tanah perjanjian itu. Di dalam kegagalannya ini, Musa menasihatkan kepada bangsa Israel
untuk mereka tidak harus tidak perlu, bila dikatakan demikian mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dia lakukan. Jangan sampai apa yang mereka sudah lakukan menjadi sia-sia. Apa yang kita sudah kerjakan sedemikian rupa ternyata tidak sesuai. Kan sayang Bapak Ibu. Oleh sebab itu dalam bagian ini Musa mengingatkan, dengarkan, perhatikan dengan baik-baik ketetapan dan peraturan yang kuajarkan. Penting sekali bagi kita. Jangan sampai karena ketidaktaatan kita tidak lagi menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Musa sekali lagi mengingatkan pada umat Israel, lakukan apa yang memang harus kita lakukan. Kerjakan apa yang memang seharusnya kita kerjakan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan katakan, lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Lakukanlah itu dengan rasa tanggung jawab dan kasih kepada Tuhan. Karena kita tahu, perintah Tuhan sebenarnya tidak ada yang berat. Betul tidak? Iya kan? Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang berat kepada setiap kita bagi yang mencintainya. Saya percaya, cinta itu butuh pengorbanan. Sebagaimana ketika kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada kekasih kita atau pasangan kita, segala sesuatu kita bisa korbankan demi orang yang kita cintai. Demikian juga ketika kita mencintai Tuhan. Apa yang berat ketika kita mencintai Tuhan? Saya percaya tidak ada sesuatu yang berat, dan Tuhan tahu kemampuan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada perintah yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita jelas misalnya di dalam hukum kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Udah jelas itu perintah yang harus kita lakukan. Lakukanlah. Karena itu adalah bukti kita sebagai anak-anak Allah. Kalau zamannya Musa, untuk memasuki tanah berjanjian, mereka harus taat setia melakukan seperti apa yang Tuhan mau dengan caranya Tuhan, bukan maunya mereka dan kehendak mereka dan cara mereka, tapi ikuti aturan Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga melakukan hal yang sama. Ketika perintah Tuhan untuk mengasihi, mari kita mengasihi. Ketika kita perintah Tuhan untuk melayani, mari kita melayani. Ketika perintah Tuhan untuk beritakanlah Injil, mari kita beritakan Injil. Karena perintah Tuhan jelas, muridkan, mari kita memuridkan. Itu adalah perintah Tuhan. Mari kita lakukan dengan sukacita. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan kita melakukannya. Dengan kita melakukan perintah Tuhan, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya setiap kita diberikan hati dan kerinduan untuk itu, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, terima kasih untuk ketetapan perintah juga yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur setiap hari kami berkesempatan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mendengar firman-Mu, dan ada perintah di sana juga yang Tuhan sampaikan. Ajar kami melakukannya dengan sukacita. Ajar kami melakukannya dengan taat dan setia. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan hidup kami di tengah ketidaktaatan kami. Kami mohon Engkau membawa kami hidup di dalam ketaatan melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong setiap kita tetap taat setia pada perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.